Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Hirunisa, NIM T2019-1410. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penginstalan dan penggunaan aplikasi yang saya rekomendasikan untuk pembelajaran PAI berbasis IT. Dan aplikasi yang akan saya gunakan ialah aplikasi iPusnas. Nah, iPusnas ini adalah aplikasi perpustakaan digital yang dimiliki oleh Badan Perpustakaan Nasional. Dan aplikasi iPusnas ini dapat digunakan pada HP Android ataupun Windows. Aplikasi ini juga didesain dengan cara penggunaan yang mudah digunakan bagi siapapun dan dimanapun kita akan menggunakannya. Bahkan koleksi-koleksi bukunya pun bervariasi dan terbilang banyak. Kemudian aplikasi ini sangat direkomendasikan untuk meningkatkan minat kita dalam membaca dan juga bisa digunakan sebagai bahan rujukan pembuatan karya tulis ilmiah. Dan untuk mengunduh dan menggunakan iPusnas ini, kita tidak perlu membayar sepeser pun. Begitu juga untuk membaca koleksi-koleksi buku digital di dalamnya. Kita bisa membacanya secara gratis dalam jangka waktu tertentu. Karena aplikasi ini adalah perpustakaan dalam bentuk digital, tentu saja kita harus mendaftar dulu untuk bisa meminjam dan membaca koleksi buku-bukunya. Dan untuk penginstalan aplikasinya, kita langsung saja buka Play Store. Kemudian kita cari di pencarian yaitu iPusnas. Nah, di sini iPusnas ini sudah mencapai 3,7 bintang dan sudah masuk pada rating ketiga dengan jumlah 1 juta pendownload. Kemudian klik saja install sampai tunggu beberapa menit hingga aplikasi itu terinstall. Kemudian ketika kita telah mengunduh aplikasi iPusnas ini, terlebih dahulu kita harus mendaftarkan diri dengan menggunakan alamat email yang valid, lengkap dengan passwordnya yang nantinya akan berfungsi sebagai username untuk login. Dan kita juga bisa mendaftar dengan menggunakan akun Facebook. Baik, karena di sini saya sudah menginstalnya, maka langsung saja buka aplikasi yang sudah terinstall. Pada awal tampilan ketika kita membuka aplikasi iPusnas ini, kita akan disajikan dengan fitur koleksi, yang mana fitur koleksi ini menampilkan buku-buku yang sedang tren dan buku baru. Dan buku di area koleksi ini dapat berupa buku pengetahuan umum, buku pengetahuan agama Islam, buku novel, dan buku-buku lain yang sering kita cari di fitur pencarian. Di sini juga terdapat kategori buku, yang mana kita bisa mengkategorikan buku pada tampilan fitur koleksi tadi sebagaimana yang kita inginkan. Semisal saya ingin tampilan fitur koleksi tadi berupa agama Islam. Nah, tinggal klik saja. Kemudian maka di sini akan ditampilkan tentang buku-buku yang terkait tentang agama Islam. Seperti itu. Di sebelah pojok kiri atas di situ terdapat profil pengguna yang mana kita dapat mengetahui followers dan following. Kemudian di sini juga terdapat catatan pribadi yang mana kita dapat menulis sesuatu yang kita perlukan. Di sini juga ada fitur bantuan dan kebijakan yang mana di sini terdapat kebijakan yang dibuat oleh admin iPusnas ini. Dan di sini juga terdapat cara penggunaan aplikasi iPusnas ini sehingga kita tidak perlu bingung ketika kita menggunakan aplikasi ini. Di sini ada cara meminjamnya, cara login dan cara-cara yang lainnya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada fitur e-pustaka, yang mana e-pustaka ini menampilkan tokoh-tokoh pejabat Indonesia yang ada dalam hubungannya dengan perpustakaan nasional. Dan selain itu juga ditampilkan populer, e-katalog, dan Indonesia One Search dan yang lainnya sebagai akun yang dikelola oleh perpustakaan nasional. Kemudian di sini juga ada history dari penulis yang telah mengupload bukunya ke dalam aplikasi iPusnas ini. Kemudian di sini ada rak buku yang mana fitur rak ini sebagai menu pinjamannya sedang kita pinjam. Lalu di sini juga terdapat fitur notifikasi agar sewaktu-waktu kita dapat mengetahui informasi. Dan di pojok kanan atas di situ terdapat
fitur pencarian. Semisal saya mencari pendidikan agama Islam, di sini akan muncul buku-buku terkait tentang agama Islam. Kemudian saya pilih salah satunya, dan di sini keterangannya antrian. Dan jika seperti ini tidak bisa dipinjam karena jumlah salinannya itu 0. Sehingga kita jika ingin meminjamnya kita harus mengantri terlebih dahulu. Di sini terdapat daftar antrian di bawah. Kemudian ada daftar peminjam. Kemudian terdapat tempat untuk mengomentari atau mereview buku yang telah dibaca kepada penulisnya langsung, seperti itu. Dan di sini saya mencari buku yang dapat dipinjam. Saya klik pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi, edisi pertama. Nah, di sini keterangannya pinjam, berarti ini bisa dipinjam. Dan jumlah buku yang tersedia itu hanya 2. Karena di keterangannya jumlah salinannya ada 2 kopi. Dan ketika kita akan meminjamnya, kita klik saja pinjam. Kemudian kita konfirmasi peminjaman, klik iya. Kemudian tunggu beberapa saat. Kemudian, nah ini sukses. Kemudian kita klik dan kita tunggu sampai buku ini terinstall 100%. Nah, dan jika sudah ada keterangan baca, ini berarti buku ini sudah siap untuk dibaca dan akan tersimpan secara otomatis ke dalam rak buku. Dan mohon maaf untuk tampilannya kosong seperti ini karena fitur ini tidak mendukung adanya rekaman layar ataupun screenshot. Akan tetapi buku tersebut sudah dapat dibaca oleh penggunanya. Jadi tidak perlu khawatir. Dan di sini yang harus kita perlu ketahui yaitu untuk membaca buku milik iPusnas ini kita harus meminjamnya dengan cara mengunduhnya secara gratis untuk disimpan. Sehingga bisa kita baca kapan saja meskipun data dalam keadaan offline. Dan iPusnas ini hanya membatasi 3 koleksi buku per hari. Jadi jika kita sudah membaca 3 buku dalam sehari, maka kita itu tidak dapat meminjam dan melihat buku itu lagi di hari itu juga. Sebelum kita mengembalikan buku tersebut sebelum waktunya habis atau dikembalikan secara otomatis. Dan iPusnas ini memberi jangka waktu 3 hari dan selesai atau tidak selesai kita membacanya, begitu masa peminjamannya habis maka buku tersebut akan kembali dengan sendirinya. Sehingga jika ingin membacanya lagi kita harus meminjam ulang. Namun juga ada beberapa buku yang jumlah koleksinya 0, jadi tidak dapat dipinjam dan dibaca. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.